Keterampilan klinik personal hygiene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Novi Budiningrum. Pagi ini kita akan praktek personal hygiene. Personal hygiene sendiri merupakan suatu perasaan yang digunakan untuk merawat kebersihan diri, menjaga kesehatan baik fisik maupun mental, dan juga meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Khususnya kita melakukan personal hygiene di sini pada pasien yang tidak bisa melakukan kebersihan diri secara mandiri. Untuk peralatan yang kita butuhkan, yang pertama adalah yang pasti sabun, kemudian shampoo, kemudian sisir untuk menyisir rambut, kemudian sikat gigi dan pasta gigi, lalu bedak apabila diperlukan, kemudian handuk, lalu wastafel dan kom untuk air ada 2, kemudian gayung, lalu perlak, pispot, dan alat-alat kebersihan yang lainnya seperti bengkok, duk steril dan yang lainnya. Melakukan perasat, maka kita harus menutup pintu, tirai, dan jendela untuk menjaga privasi pasien, supaya apabila kita membuka bagian-bagian tubuh, privasi pasien tetap terjaga. Setelah itu kita memberitahukan kepada pasien dan keluarga apa yang akan kita lakukan. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Di sini saya akan melakukan pembersihan badan maupun organ-organ yang lain di tubuh Ibu, yang tujuannya adalah untuk membersihkan badan, kemudian menjaga kesehatan Ibu, dan membuat Ibu merasa lebih nyaman. Setelah itu kita memakai APD dan mencuci tangan. Setelah memakai APD, kemudian kita lepaskan perhiasan serta jam tangan. Kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Di bawah air mengalir, basahi tangan, kemudian ambil sabun. Kemudian keringkan dengan handuk sekali pakai. Setelah mencuci tangan, kemudian kita pasang handscoon sekali pakai, lalu kita posisikan Ibu. Pertama, kita akan membersihkan bagian kepala dan wajah Ibu. Kita pasang satu handuk di bawah kepala Ibu. Ibu permisi ya Bu, saya akan memasang handuk di bawah kepala Ibu. Kemudian kita ambil satu wastafel yang sudah dibasahi dengan air. Lalu kita usap wajah Ibu dari atas ke bawah 1 kali. Kita ulangi lagi apabila diperlukan 1 kali. Setelah itu apabila ada kotoran di mata Ibu, maka kita ambil kapas DTT atau kapas bersih. Kemudian kita usap 2 kapas ya. Saat kita usap, 1 kali usap dari arah luar ke arah dalam. Dari arah luar ke arah dalam, kemudian kita buang di bengkok. Lalu kita keringkan wajah Ibu dengan handuk. Setelah itu kita lakukan pengeramasan apabila memang rambut Ibu kotor. Kita pasang perlak di atas kepala Ibu. Permisi ya Bu. Kita pasang perlak
Kemudian kita ganjal bagian kanan dan kiri perlak. Lalu kita pasang handuk di daerah dada ibu. Lalu jangan lupa kita taruh krom di bawah tempat tidur searah dengan aliran air di bawah kepala ibu. Kita guyur perlahan-lahan rambut ibu dengan air. Kemudian kita beri shampoo sedikit. Lalu kita cuci rambut ibu. Hati-hati jangan sampai air dan shampoo masuk ke telinga ibu. Kemudian setelah selesai, kita guyur pelan-pelan rambut ibu. Sampai dengan bersih. Kalau sudah, kita gunakan handuk yang ada di dada ibu untuk mengeringkan rambut ibu. Permisi ya Bu. Setelah itu kita taruh handuk. Kemudian kita ambil perlak. Permisi Ibu. Kita ambil handuk perlahan-lahan. Permisi Bu. Setelah itu kita bantu Ibu untuk mencuci mulut dan menyikat gigi apabila Ibu berkenan. Kita tanya ke Ibu, apakah Ibu mau untuk menyikat gigi dan membersihkan mulut. Apabila mau, kemudian kita pasang handuk lagi, handuk bersih. Kemudian kita minta Ibu untuk memiringkan kepala. Kemudian kita bantu Ibu untuk berkumur. Permisi Ibu. Lalu kita berikan sikat gigi dan pasta gigi. Kemudian kita bantu Ibu. Kemudian kita bantu Ibu untuk menyikat gigi. Permisi Ibu. Setelah itu kita bantu Ibu untuk berkumur lagi. Kita keringkan dengan handuk. Kemudian setelah itu kita bersihkan ekstremitas atas dari yang terjauh dulu, yaitu di sebelah kiri Ibu. Apabila kita berada di kanan Ibu, kita kita buka dulu selimut dan baju bagian atas Ibu, ya. Kita buka baju apabila Ibu masih memakai baju. Kemudian kita taruh handuk di bawah ekstremitas Ibu yang terjauh dulu. Permisi Ibu. Kemudian kita ambil waslap basah yang sudah kita beri sabun. Kemudian kita usap di tangan Ibu sampai dengan ketiak, sampai dengan jari dan sela-sela jari. Lalu kita ambil waslap yang berbeda. Kemudian kita usap dengan air. Kita ulangi beberapa kali sampai dengan tangan Ibu bersih dari sabun. Setelah itu kita keringkan dengan handuk. Lalu ke ekstremitas atas yang terdekat dengan kita.
kita pasang handuk di bawah. Kemudian kita ambil wastafel yang sudah kita beri sabun sampai dengan ketiak ibu. Kita ambil wastafel yang lain yang bersih, kemudian kita bilas dengan air sampai dengan tangan ibu bersih dari sabun. Setelah itu kita bersihkan atau kita usap dengan wastafel yang sudah diberi sabun bagian dada ibu sampai dengan payudara. Kemudian kita usap dengan wastafel bersih sampai dengan tidak ada sabun lagi. Kalau sudah, kita keringkan, permisi dulu. Kemudian kita keringkan juga daerah dada. Nah, setelah itu kita tutup dulu dengan baju ibu atau dengan kain bersih daerah dada. Lalu kita buka perut ibu, kemudian kita bersihkan juga dengan wastafel yang sudah diberikan sabun. Kemudian kita usap lagi dengan wastafel yang bersih sampai dengan tidak ada sabun. Lalu kita keringkan dengan handuk. Setelah itu kita minta ibu untuk miring ke arah sebelah kiri. Kemudian kita taruh handuk di bawahnya. Kita taruh handuk di bawahnya. Kemudian kita ambil wastafel yang sudah diberikan sabun. Lalu kita bersihkan daerah punggung mulai dari atas, punggung atas sampai dengan daerah pantat. Lalu kita bilas dengan wastafel yang bersih sampai dengan tidak ada sabun yang tersisa. Lalu kita keringkan dengan handuk. Permisi ya Bu. Kalau sudah, kita bantu ibu untuk memakai pakaian bagian atas. Kita bantu ibu untuk memakai pakaian bagian atas, lalu kita selimuti lagi. Kemudian kita ke arah ekstremitas bagian bawah. Permisi ibu, saya akan membersihkan daerah kaki ibu. Kita buka selimut. Apabila ibu memakai pakaian bagian bawah, kita lepas dahulu pakaian bagian bawah. Kemudian kita berikan sabun dengan wastafel yang sudah diberi sabun dengan ekstremitas bagian bawah dulu. Kemudian ekstremitas bagian bawah yang terjauh dari kita, ekstremitas bagian bawah yang terdekat dengan kita. Kemudian kita bilas dengan wastafel bersih sampai dengan tidak ada sabun yang tersisa. Lalu kita keringkan dengan handuk kering. Yang terakhir adalah setelah selesai, kemudian kita tutup lagi, kita beritahukan kepada ibu kalau kita akan membersihkan daerah genitalia, yaitu kita lakukan vulva hygiene. Kita lakukan vulva hygiene, kita posisikan ibu dengan posisi litotomi. Kemudian kita pasang perlak bagian bawah. Kita pasang perlak bagian bawah. Kemudian kita posisikan ibu secara litotomi, ya. Kalau memang pakaian dalam ibu belum dilepas, kita bantu ibu untuk melepas, kemudian kita posisikan ulang secara litotomi. Setelah itu kita dekatkan dulu bengkok dan kapas DTT. Lalu kita beritahukan pada ibu permisi,
saya akan membersihkan kemaluan ibu dengan kapas. Tangan kiri membuka labia mayora dan minora, tangan kanan langsung mengambil 3 kapas. Yang pertama, kita usap labia mayora minora yang terjauh, kemudian kita usap labia minora yang terdekat, lalu kita usap mulai dari mons pubis, klitoris, orificium ureter, orificium vagina, perineum, dan anus. Sekali usap. Apabila masih kotor, boleh kita ulangi dengan kapas yang masih bersih. Kemudian setelah itu kita bantu ibu untuk memakai pakaian dalam lagi. Kita ambil perlak, kemudian kita tutupi ibu sampai ibu merasa nyaman. Sebelum kita melakukan vulva hygiene, kita tanyakan ke ibu dulu apakah ibu mau BAK atau tidak. Apabila ibu mau BAK, maka kita pasang P-spot. Permisi ibu, kita pasang P-spot. Setelah ibu selesai BAK, kemudian kita guyur dengan air dingin untuk membersihkan. Setelah itu kita ambil P-spot, kemudian kita lakukan vulva hygiene. Setelah semua perasaan personal hygiene sudah kita lakukan, maka kita beritahukan ke ibu dan keluarga bahwa tindakan sudah selesai dilakukan. Ibu, bapak, saya sudah membantu ibu untuk membersihkan tubuh ibu. Semoga ibu lebih nyaman dan merasa lebih sehat. Terima kasih. Setelah itu kita lepaskan handscoon dengan cara terbalik. Kita masukkan ke dalam larutan klorin. Kemudian kita lepaskan APD dan mencuci tangan. Demikian perasat personal hygiene dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.